Pagi itu, suasana pesantren terasa lebih hidup dari biasanya. Raffi berjalan melintasi halaman pesantren yang dipenuhi oleh para santri yang sibuk mempersiapkan diri untuk kegiatan hari itu. Di sudut-sudut halaman, beberapa anak kecil belajar membaca Al-Quran dengan penuh semangat, sementara yang lebih besar berdiskusi tentang kajian agama. Raffi merasa bangga bisa berada di tengah mereka, di tempat yang telah banyak mengajarinya tentang kehidupan dan keimanan. Setelah beberapa tahun belajar di pesantren, Raffi merasa dirinya mulai tumbuh, baik secara spiritual maupun mental. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang santri biasa. Seiring berjalannya waktu, ia mulai dilihat oleh para santri lain sebagai panutan. Sebagai salah satu santri yang paling menonjol dalam bidang ilmu agama dan hafalan Al-Quran, Raffi sering diminta untuk memberikan nasihat, menjadi pengarah dalam diskusi kelompok, bahkan mengisi ceramah singkat di depan para santri lainnya. Namun, meskipun ia merasa bangga, ada beban yang menyertainya. Raffi mulai merasakan tekanan yang datang bersama peran baru itu. Tanggung jawab untuk menjadi teladan bukanlah hal yang ringan, dan semakin ia diperhatikan, semakin ia menyadari betapa besar pengaruh setiap langkah dan perkataannya terhadap orang lain. Suatu hari, saat Raffi sedang duduk di masjid pesantren, seorang santri muda, Adi, menghampirinya. Wajahnya tampak ragu, namun ada kecemasan yang jelas terlihat di matanya. "Raffi," panggil Adi pelan, "aku ingin bertanya sesuatu." Raffi mengangguk, memberi isyarat untuk Adi duduk di sampingnya. "Ada apa, Adi? Apa yang bisa aku bantu?" Adi duduk dengan sedikit canggung, kemudian menatapnya dengan serius. Aku merasa bingung, Raffi. Banyak yang bilang bahwa aku harus menjadi seperti kamu. Mereka bilang aku harus mengikuti langkahmu dalam belajar dan berdakwah. Tapi aku merasa aku belum siap. Apa yang harus aku lakukan? Aku takut aku akan gagal. Raffi mendengar dengan seksama, merasakan kecemasan yang sama dengan yang dulu pernah ia alami. Ia tahu betul apa yang dirasakan Adi, karena pada awalnya, ia sendiri juga merasa tertekan dengan ekspektasi yang ada di pundaknya. Namun, kini ia merasa lebih tenang, lebih siap menghadapi kenyataan bahwa menjadi panutan bukan berarti menjadi sempurna. "Adi," kata Raffi dengan lembut, "menjadi panutan itu bukan berarti kita harus sempurna. Yang penting adalah usaha kita untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Semua orang punya perjalanan dan tantangan masing-masing. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha sebaik mungkin dan saling mendukung." Adi menunduk, merenung sejenak, dan kemudian menatap Raffi dengan lebih tenang. "Jadi, kita tidak perlu khawatir jika kita tidak selalu bisa sempurna?" Raffi tersenyum, matanya penuh dengan pengertian. "Benar. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Setiap langkah kita, sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan niat yang tulus dan penuh kesungguhan, itu sudah cukup. Yang paling penting adalah kita tidak berhenti belajar dan berusaha. Dan yang terpenting, kita harus tetap rendah hati. Karena sejatinya, kita semua adalah hamba Allah yang terus belajar dan berkembang." Adi mengangguk, meresapi kata-kata Raffi. Raffi merasa bangga bisa memberi pengertian kepada santri yang lebih muda darinya, tetapi ia juga merasa bahwa inilah yang sebenarnya ia cari. Menjadi seorang panutan bukan dengan memaksakan diri menjadi sempurna, tetapi dengan menunjukkan ketulusan dan usaha yang tidak pernah berhenti. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak santri yang mendekat kepada Raffi untuk meminta nasihat dan bimbingan. Raffi merasa diberkahi, namun di sisi lain, ia juga merasa semakin sadar akan peran besar yang harus ia emban. Setiap perkataan, tindakan, dan sikapnya akan diperhatikan oleh mereka yang ada di sekitarnya. Tidak hanya dirinya, tetapi setiap santri yang belajar di pesantren kini dilihat oleh Raffi sebagai teman seperjalanan yang saling mendukung. Di suatu sore, Raffi duduk di tepi sungai yang mengalir di dekat pesantren. Udara yang sejuk mengiringi lamunannya. Ia teringat pada kata-kata kakek yang selalu mengingatkannya untuk tidak terlalu tinggi menilai diri sendiri, dan untuk selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan harus berdasarkan niat yang tulus karena Allah. Menjadi panutan itu bukan tentang menjadi yang terbaik, bisik Raffi pada dirinya sendiri. Ini tentang bagaimana kita terus berjalan di jalan yang benar, walaupun kadang kita terjatuh. Dan bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain dengan perjalanan kita. Dengan penuh keyakinan, Raffi melangkah kembali menuju pesantren. Ada banyak tantangan yang menantinya, banyak santri yang berharap untuk mendapatkan bimbingan darinya. Namun, Raffi merasa bahwa dengan setiap langkah, ia semakin dekat dengan tujuan hidupnya yang sejati, tidak hanya menjadi seorang mubalik yang terkenal, tetapi juga menjadi pribadi yang dapat menginspirasi orang lain dengan ketulusan, keberanian, dan keyakinannya pada jalan dakwah yang ia jalani.